Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dan adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Sakinah Warahmah, betul ya? Yaitu Bapak Ustadz Haji Agus Salim beserta jajarannya. Demikian juga para asatidah yang ada di sini. Semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan saya ingin wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada segenap jamaah sekalian pada umumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bulan Ramadan itu bulan di mana keberkahan itu Allah limpahkan tidak biasanya, alias luar biasa. Rahmat dilimpahkan oleh Allah itu dengan sangat luar biasa. Kelipatan pahala itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak biasanya, alias luar biasa. Pokoknya Ramadan ampunan dan pemaafan Allah itu melimpah ruah, tidak seperti biasanya. Jaminan-jaminan akan bebas dari api neraka. Itu bahkan tiap malam, bukan hanya di malam Qadar, tiap malam. Bukan hanya di 10 hari terakhir, tiap malam. Jaminan itu Allah berikan selama bulan Ramadan. Pokoknya di bulan Ramadan itu melimpah keberkahan, kebaikan, kemuliaan, jaminan, ampunan, pemaafan, rahmat, barokah, kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luar biasa. Kalau untuk menjaring rahmat, barokah, ampunan yang melimpah itu, kita hanya menggunakan jaring berupa badan kita yang cuma satu ini, rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Saya ulang ya, kalau kita untuk menjaring rahmat, barokah, ampunan, pemaafan, kemuliaan dari Allah selama bulan Ramadan itu, kok kita menjaringnya hanya pakai badan kita saja ini, jaringnya cuma satu badan kita ini, rasanya loh kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Jadi ibarat DKM Masjid Sakinah Warahmah ini bikin semi danau atau kolam lah di depan masjid ini, diisi ikan-ikan yang super, ikan mas, ikan patin, ikan bawal. Terus ibu bapak, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil ikan itu sebanyak-banyaknya, cuman waktunya dibatasi hanya 30 hari. Ya saudaranya ikut, saudarinya ikut, remajanya ikut, remajinya ikut. Ya kalau laki-laki kan remaja ya, kalau perempuan remaji. Ya kalau laki-laki siswa, kalau perempuan siswi. Kalau laki-laki mahasiswa, perempuan mahasiswi. Kalau laki-laki di udara, perempuan diudari itu ya. Ini nanti tanya sama yang Jawa apa artinya diudari. Lanjut. Nah ya kalau laki-laki di udara, kalau perempuan diudari. Nanti tanya, bapak-bapak, ibu-ibu suruh datang semua ke situ, disuruh datang ke situ untuk ngambil ikan sebanyak-banyaknya. Beda nggak orang yang bawa satu jaring dapatnya dengan yang bawa 2 jaring? Beda. Yang bawa 3 jaring, bawa jalannya banyak, dengan yang bawa jalan cuma 1, beda atau beda? Beda.
Yang bawa jaring banyak, yang bawa jala banyak, itu dapatnya insya Allah lebih banyak daripada yang bawa jala atau jaring cuman satu. Maksudnya apa ini Ustaz? Gini, kita kalau menjaring keutamaan bulan Ramadan tadi hanya dengan badan kita yang satu ini, badan kita yang satu ini loh, banyak keterbatasannya. Kadang ada capek-capeknya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, muales-mualesnya. Kadang ada sakit-sakitnya. Namanya badan yang satu ini kan sebab ada keterbatasan. Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah anugerahi kita semua siha wal afiyah, panjang umur yang mubarakah. Amin. Allahumma insyaallah. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita ini, semoga Allah hinggakan kita ke Ramadan sehingga kita nanti lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, dengan nilai terbaik takwa. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan gitu. Jadi kalau kita hanya pakai badan kita yang satu ini loh Bu, dapatnya terbatas. Apalagi sebagai ibu-ibu akhir Ramadan, pesanan nastar banyak misalnya. Di sini nggak ada ya, tempat lain banyak. Oh iya, kan kadang menjelang akhir Ramadan kejar target pesanan nastar nawa banyak. Belum lagi sing umek kepingin mudik tapi tidak tahu boleh apa enggak ini nanti. Macam-macam. Akhirnya apa? Ibarat wis jaring mek situ, udah jaring cuma satu, robek-robek lagi misalnya. Banyak lepasnya ikannya itu. Makanya kita harus melibatkan banyak orang. Ini cara punya jaring yang banyak, jala yang banyak itu gimana caranya? Kita libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu caranya. Libatkan banyak badan, libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85. Apa kata Allah? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi kalau kita memberikan pertolongan yang baik, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang kita tolong. Itu dalam surah An-Nisa ayat 85. Kalau dalam hadis Sahih Muslim itu al-kamakal tidak dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Contoh konkretnya bagaimana ayat ini Ustaz? Supaya kita dapat pahala yang banyak dengan ibadahnya banyak orang, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Contoh konkretnya, bayar listrik masjid misalnya. Bayar apa? Bayar listrik masjid. Dengan kita bayar listrik masjid, listrik musola, terus orang merasa nyaman di masjid beribadah, beriktikaf, baca Quran, tadarus Al-Quran, taklim, merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, maka sebanyak itu orang yang beribadah kepada Allah di masjid tersebut, insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu contohnya. Ustadz, listrik masjid mahal, patungan. Lek mahal nawa patungan. Saya tidak tahu di sini berapa masjidnya per bulan. Pinten Pak Agus? 2 juta, murah. Harapan Indah tempat saya 15 juta masjidnya per bulan. Enggak. Masjid Asyuhada Harapan Indah itu 15 juta per bulan. Di Bintara itu ada masjid namanya Subulu Salam, itu 6 atau 7 juta. Almanar Wisma Asri itu 3 juta. Pun kalau sensus tak takoni kabeh. Tapi ya gak bayar aku mek takon. Mboten ben jamaah ini sakit ngukur ngoten lho. Iya, Wisma Asri itu 3 juta dan masjid namanya Almanar. Tapi masuk Wisma Asri di itu ada masjid namanya Al Jihad. Saya tanya berapa sisi listriknya? 200.000. Lah, cari yang model-model ngoten niku. Nah, tapi yang gede gini juga perlu dibantu. Kenapa? Karena makmur kan. Caranya bagaimana? Nun sewu lho nggih. Kalau 2 juta merasa berat, patungan. Nanti datang ke DKM, Pak, ini patungan warga nyumbang listrik masjid. Itu tidak hanya di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kalau orang beribadah di masjid ini karena merasa nyaman,
merasa nyaman beribadah di masjid karena kita yang bayar listriknya, monggo diimut-imut, diiling-iling, diingat-ingat. Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu contoh bayar listrik masjid, bayar listrik musola. Syukur-syukur menjelang Ramadan udah bagi-bagi sembako. Ini tadi udah bagi-bagi uang kepada anak yatim, fuqara, masakin, kepada duafa, masakin. Kita bagi-bagi, syukur-syukur. Menjelang Ramadan begini, ada sebagian orang bagi-baginya nanti nunggu menjelang Idul Fitri. Tidak apa-apa, bagus. Cuman kalau menjelang Idul Fitri dipakainya Idul Fitri biasanya. Tapi kalau menjelang Ramadan dipakainya pas pahala lagi banyak-banyaknya. Makanya sering bilang ke jamaah kalau yang mau bagi-bagi sembako yang biasanya Idul Fitri itu kalau bisa dimajukan menjelang Ramadan begini, agar nanti pas Ramadan sembako yang kita bagikan itu dipakai untuk mentenagai dia saum, puasa itu, terus sholat malam, tadarus dan lain sebagainya selama bulan Ramadan. Sehingga daripada semua kebaikan mereka, karena kita membantu mereka untuk beribadah kepada Allah, maka kita insya Allah akan mendapatkan bagian pahala yang sama dengan mereka. Insya Allah. Itu begitu. Allahu Akbar. Tadi pas kuliah subuh ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau kita bagi-bagi uangnya dalam bentuk bantuan yang seperti Ustadz ceritakan tadi, bagaimana kalau nanti ada orang datang lagi minta bantuan kepada kita terus kemudian uangnya habis? Apa tidak lebih baik kalau uang itu kita putar saja Ustadz misalnya? Ya, saya jawab betul. Memang kalau yang model yang saya contohkan tadi itu namanya BLT, bantuan langsung telas. Nah, itu bantuan langsung habis. Saya terjemahkan. Yang nggak ngerti bahasa Jawa saya terjemahkan. Itu bantuan langsung telas. Ya syukur-syukur saya bilang kalau Bapak Ibu mau membantu secara produktif dan atau solutif menjelang Ramadan, terutama syukur-syukur nanti bisa bermanfaat sampai Ramadan berikutnya karena dia berdaya ekonominya. Dalam bentuk apa? Modal usaha misalnya. Jadi pemberian modal usaha. Ya syukur-syukur misalnya ada fuqara masakin, ada duafa, ada. Makanya saya tadi pagi ngomong ke bapak-bapak yang ada di Masjid Diskum Cipinang Muara itu. Kalau ada anak yatim itu Pak, tanyakan, ibumu masih muda atau sudah tua? Tanyakan gitu Pak. Ngerti Ibu nggih? Jadi kalau ada anak yatim tanyakan, "Nak, ibumu masih muda atau sudah tua?" Maksudnya kalau masih muda dikasih modal usaha, bukan buka cabang baru, bukan. Maksudnya apa Bu? Dikasih modal usaha. Ya mungkin jual gorengan, apa jual sayur, apa dibelikan apa, yang penting bisa dibuat modal usaha. Harapannya nggak BLT tadi, nggak bantuan langsung telas tadi itu. Karena kalau kita bantu dalam bentuk bantuan yang produktif dan atau solutif, semoga nanti kedepannya DKM mikir seperti itu, atau sudah terjadi alhamdulillah. Jadi tidak hanya sebatas yang tadi di depan itu, tapi mudah-mudahan ke depan nanti ada bantuan untuk keluarga yatim atau keluarga miskin yang dalam bentuk yang sifatnya produktif, buat modal usaha. Kalau di fikih itu kasih modal usaha sekali, kok bangkrut kasih lagi kalau masih mau. Kok bangkrut lagi 3 kali. Kalau dibantu modal 3 kali masih bangkrut, itu namanya muflis. Potongan bangkrut, gak potongan soge. Gak potongan soge, kalau gak potongan kaya ya tadi. Gak santunya aja lah kalau gitu. Nah itu ada, kalau kita sampai mendistribusikan amanah dari donatur. Tadi kan Bapak DKM, Bapak Haji Agus Salim Hafizullah, beliau mengatakan bahwa tadi kan atas kebaikan donatur-donatur nggih. Nah itu kalau sampai pendistribusiannya sifatnya produktif, itu bahkan insya Allah bisa menyempurnakan iman. Dalam hadis Bukhari, hadisnya Bukhari, Nabi bersabda, "Salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku adil, tengah, jujur pada diri sendiri. Itu insaf.
Jujur pada diri sendiri itu sepertiga dari kesempurnaan iman. Yang kedua, wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Seorang muslim itu dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita mendermakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, orang ini butuh modal usaha, orang ini butuh beasiswa sekolah, maka pendistribusian sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bagi itu menjadikan iman kita insya Allah disempurnakan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan, ya. Amin, Allahumma amin. Syukur-syukur kalau sudah. Karena saya kadang kalau ada sebuah masjid Pak DKM, ya, Pak Ustadz Agus, ya, kalau ada DKM mengumumkan tahun ini santunan yang akan kita beri dari zakat yang terkumpul di masjid kita semakin lebih banyak, itu saya kadang bingung, apakah harus bersyukur atau sedih? Karena saya pernah pas ngisi kajian di Pondok Kelapa, itu ada sebuah masjid mengumumkan, alhamdulillah fakir miskin yang kita bantu dengan dana zakat yang terkumpul di kita sekarang semakin lebih banyak. Itu saya bingung, ini sedih harus senang saya. Kenapa? Karena satu sisi yang terkumpul lebih banyak dananya, oke, saya senang, ya. Tapi sisi berarti kesadaran zakatnya kan tinggi masyarakatnya, yang terkumpul lebih banyak. Tapi sedihnya kok jumlahnya tambah banyak gitu loh. Kan harusnya kalau zakat itu programnya sukses, harusnya fuqara masakinnya semakin menurun. Saya dicolek sama teman Ustadz di samping saya. Tenang Ustadz, di sini fakir miskinnya sudah menurun Ustadz. Alhamdulillah, kata saya. Sudah menurun ke anak cucu maksudnya Ustadz. Wah, repot ya. Nah, kenapa kok fakir miskin semakin bertambah? Karena sebagian zakat itu pendistribusiannya kadang ya tadi BLT, bantuan langsung telas. Oke lah, yang tadi tetap dilakukan, tapi sebagian dana kalau bisa dianggarkan untuk yang sifatnya produktif dan atau solutif. Insya Allah ya, nanti program kedepannya lah. Makanya dulu kalau di zaman kekhalifahan kaum muslimin dulu itu selalu ada namanya Baitul Mal, rumahnya harta. Itu menunjukkan bahwa tidak semua harta yang terkumpul itu didistribusikan habis, karena tadi disesuaikan dengan peruntukannya dan pendaya gunaannya dan begitu seterusnya. Lanjut balik lagi ya. Jadi dengan kita banyak membantu orang itu, terutama menjelang bulan Ramadan, insya Allah di pada setiap kebaikan yang dipakai oleh mereka karena bantuan kita tadi, insya Allah kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu contoh tadi nopo sembako. Kadang sebagian agnia, sebagian orang-orang kaya itu berbagi baju koko, sarung ke satpam, ke petugas kebersihan, atau berbagi mukena ke pembantu rumah tangga, ke ustadzah, ke ustadz-ustadz TPI, guru-guru ngaji, imam masjid, merbot masjid. Itu kadang menjelang Idul Fitri. Apakah salah? Enggak salah. Betul, enggak apa-apa. Cuman kalau dibagikannya menjelang Idul Fitri, dipakainya nanti saat Idul Fitri. Makanya kalau bisa saya usul saja ini. Sekiranya uangnya sudah ada, ditarik sekarang. Mumpung belum Ramadan, harapannya sampai diwanti-wanti, Bu, dipakai nanti bulan Ramadan ya, Pak, dipakai nanti bulan Ramadan ya. Harapannya pas Ramadan dipakai, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kalau saya ngomong gini, tidak usah ngeliat saya, Ustaz pengen baju, enggak. Saya sudah banyak, alhamdulillah. Tapi kalau maksa XL ya, kalau maksa. Bercanda. Tapi enggak, saya serius terkait dengan siapapun. Kalau dimungkinkan tarik ke sini, bagikan kepada tadi Pak Satpam atau merbot masjid, imam masjid, imam musola. Itu insya Allah dipakai pas Ramadan, pahalanya kita dapat bagian pahala yang melimpah di bulan Ramadan itu, insya Allah. Ustadz, contohnya kok duit melulu dari tadi. Bagaimana dengan kita yang uangnya nggak banyak Ustadz? Uangnya nggak gagah nih Ustadz.
uangnya nggak banyak, gimana ini kita meraih keutamaan seperti yang saya ceritakan tadi, melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah dan begitu seterusnya. Maka zamannya sederhana saja, kasih tahu orang yang uangnya banyak. Jadi kalau uang kita nggak banyak, kasih tahu orang yang uangnya banyak. Atau orang yang uangnya banyak kita dorong untuk beramal. Nah, dalam hadis Sahih Muslim, orang yang menunjukkan sebuah kebaikan itu dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditunjuki. Makanya tunjukkan, misalnya kita punya anak, dia udah kerja, dia udah punya gaji, kita sebutkan, tong, no, le, cung, kamu kan sudah punya gaji, sisihkan sebagian gaji kamu untuk tuh masjid tuh musola itu. Karena ada pesantren, masih ada santrinya, kirim beras ke sana. Kita kasih tahu kalau kita punya teman, punya saudara, Mbak Yu kaji, sayang Yu kaji, sampean panjenengan punya uang banyak, tapi kok uangnya nggak dipakai untuk berbagi ke sesama. Mumpung mau Ramadan, kesempatan dapat pahala yang banyak. Ingatkan. Nah, kita mengingatkan, menunjukkan, mengajak, insya Allah kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Sampai sini bisa dimengerti, guys, insya Allah, guys. Ini menebar jala sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Tapi jangan gini mikirnya ya. Saya udah bantu masjid 5, saya udah bantu musola 10, udah bantu fukara masakin, anak yatim, merbuat masjid banyak. Berarti sudah punya passive income. Sudah punya passive income banyak, udah punya pemasukan banyak, lalu tak santai-santai Ramadan tak santai-santai. Apa gitu? Boten. Tetap kita mujahadah. Kita apa, Bu? Mujahadah. Kita tetap berusaha meraih keutamaan Ramadan. Wabil khusus keutamaan malam Qadar. Kita berusaha tetap bermujahadah. Tapi tadi saya ulang, namanya manusia kadang ada kurang-kurangnya. Nah, kurang-kurangnya itu loh, mudah-mudahan ketutup sama kita banyak membantu orang lain. Sampai sini bisa dipahami, ya? Nah, alhamdulillah. Sebentar, ya, saya izin minum dulu, ya. Bismillah. Seringkali di beberapa kajian itu orang nanya ke saya, Ustadz, bagaimana ya Ustadz ya supaya Ramadan kita ini berkualitas? Nah, saya ini bersyukur, pertanyaannya gitu, saya bersyukur. Berarti orang tidak hanya semata-mata berpikir tentang kuantitas atau banyaknya ibadah, tapi lebih kepada